pertama kita akan membahas tentang pengertian norma. Norma berasal dari bahasa Latin yang berarti penyiku. Penyiku diartikan sebagai pedoman, ukuran, aturan, dan kebiasaan. Dengan demikian, norma dapat diartikan sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam norma. Pada dasarnya, norma berisi perintah dan larangan. Perintah merupakan suatu kewajiban bagi seseorang untuk berbuat suatu kebaikan. Adapun larangan merupakan kewajiban seseorang untuk tidak berbuat keburukan atau suatu perbuatan yang berakibat buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Perintah dalam larangan tersebut akan menimbulkan aturan sanksi pada tiap-tiap norma. Norma dalam kehidupan bermasyarakat sangat beragam. Yang pertama adalah norma berdasarkan sumbernya. Sumber dapat diartikan sebagai tempat asal. Sumber norma berarti tempat asal aturan sebuah norma diambil. Berdasarkan sumbernya, norma dalam kehidupan bermasyarakat dapat dibedakan menjadi 5 norma. Yang pertama, norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang menghasilkan akhlak. Melalui norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan hal baik dan buruk. Norma kesusilaan berlaku umum bagi seluruh masyarakat. Norma kesusilaan menghindarkan masyarakat dari perbuatan tercela. Contoh bentuk norma kesusilaan adalah manusia tidak boleh menyakiti hati orang lain, bertindak adil, selalu berkata jujur, menghindarkan perasaan iri, dan tidak merasa tinggi hati. Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan bersifat tidak tegas. Misalnya, rasa penyesalan, rasa bersalah, dan rasa malu, sehingga akan memengaruhi mental pelaku pelanggaran. Nah, yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan memberikan batasan perilaku kepada setiap individu mengenai cara bergaul yang baik dengan orang lain. Norma kesopanan selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatuhan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma kesopanan tidak dapat berlaku secara umum. Tiap-tiap masyarakat memiliki batasan dan pandangan kesopanan yang berbeda-beda. Contoh norma kesopanan adalah tidak mengunjungi tempat sembarangan, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, serta bertegur sapa dengan orang yang dikenal. Pelanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa celaan, cemooh, dan dikucilkan dari pergaulan. Karena itu, berasal dari kebiasaan peraturan tentang sopan santun bersifat tidak atau dapat berubah. Juga adalah norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup yang sifatnya mutlak, tidak dapat ditawar-tawar, dan diubah ukurannya. Norma agama berisi perintah atau aturan Tuhan yang Maha Esa dan berlaku bagi orang-orang yang meyakini agama tersebut. Pelaksanaan norma agama bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakini. Pemeluk agama yang taat akan selalu menjalankan kaidah-kaidah agama dan akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, seseorang yang melanggar norma agama akan mendapatkan dosa. Beberapa contoh penerapan norma agama dalam masyarakat. Yang pertama, rajin beribadah sesuai keyakinan agama masing-masing. Kedua, menghormati kedua orang tua dan menjaga hubungan baik antar umat beragama. Yang ketiga, membantu orang yang mengalami kesusahan. Yang keempat, mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, norma hukum. Hukum adalah aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum berisi perintah atau larangan yang bersifat
hukum berlaku secara seragam di seluruh wilayah negara tanpa ada pengecualian. Contoh bentuk norma hukum adalah keharusan menyalakan lampu kendaraan pada malam dan siang hari, kewajiban membuat KTP untuk penduduk usia 17 tahun ke atas atau penduduk yang sudah menikah, kewajiban membuat SIM untuk pengendara kendaraan bermotor, dan kewajiban membayar pajak. Pelanggaran terhadap norma hukum akan mendapatkan sanksi tegas berupa sanksi denda dan hukuman fisik seperti penjara, kurungan, dan hukum mati. Selanjutnya adalah norma berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, norma dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Yang pertama, norma tertulis. Norma tertulis adalah norma yang dinyatakan atau dideklarasikan dalam bentuk tertulis. Norma tertulis ini biasanya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Akan tetapi, berdasarkan perkembangan zaman, norma tertulis juga dapat berubah aturan-aturan tertulis yang disepakati oleh kelompok tertentu. Norma tertulis bersifat resmi sebagai acuan berperilaku yang dirumuskan secara sistematis. Norma tertulis biasanya aturan wajib menyalakan lampu pada siang hari bagi para pengendara sepeda motor. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam pasal 107 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua adalah norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis adalah norma yang berbentuk karena kebiasaan. Norma tidak tertulis dilaksanakan atas kesadaran tiap-tiap individu. Mereka menyadari pentingnya keberadaan norma untuk mewujudkan ketertiban. Norma tidak tertulis diakui dan disepakati keberadaannya oleh masyarakat secara alami melalui interaksi yang berlangsung lama. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak sekali bentuk norma tidak tertulis. Adapun jenis tidak tertulis itu, yang pertama adalah cara. Cara adalah bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu dalam pergaulan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap norma cara akan mendapatkan celaan. Contohnya, pelanggaran norma cara adalah makan dengan mengeluarkan bunyi, ketawa terbahak-bahak, dan menguap tanpa ditutupi oleh tangan. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama serta dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan yang jelas. Norma kebiasaan dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Pengulangan perbuatan mengindikasikan kebiasaan tersebut diterima oleh banyak orang. Contoh dari norma kebiasaan adalah menghormati orang yang lebih tua dan berlaku lebih sopan dalam masyarakat. Apabila norma kebiasaan dilanggar, maka pelaku akan mendapat celaan dari masyarakat. Yang ketiga adalah tata kelakuan. Tata kelakuan atau mores adalah sekumpulan perbuatan yang
pertama kali menginjakan kaki di tanah. Detak sinden sering disebut upacara turun bumi. Upacara dilaksanakan ketika anak berusia 245 hari atau sekira 8 bulan. Upacara ini dilaksanakan di halaman rumah. Yang selanjutnya, ciri-ciri norma. Norma menjadi peraturan dasar dalam kehidupan masyarakat. Norma ada karena masyarakat atau masyarakat merupakan bentuk norma. Norma selalu dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai ketertiban. Adapun ciri-ciri norma dalam masyarakat yaitu yang pertama adalah hasil kesepakatan bersama. Norma merupakan hasil kesepakatan anggota masyarakat. Kesepakatan tersebut dapat berupa norma yang tertulis dan tidak tertulis. Oleh karena itu, hasil kesepakatan masyarakat harus ditaati dan dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah norma tertulis dan tidak tertulis. Norma yang telah disepakati dapat berupa norma tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis bersifat resmi seperti norma hukum. Adapun norma tidak tertulis bersifat tidak resmi seperti norma kebiasaan, tata kelakuan, cara dan adat istiadat. Yang selanjutnya adalah adanya sanksi. Salah satu ciri khusus norma adalah terdapat sanksi yang bersifat mengikat. Daya ikat sanksi dalam norma berbeda-beda. Biasanya norma tertulis memiliki sanksi lebih kuat daripada norma tidak tertulis. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, bersifat dinamis. Norma bersifat dinamis menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, norma selalu berubah menyesuaikan perubahan dalam masyarakat. Perubahan norma menyebabkan perubahan pola perilaku anggota masyarakat. Selain norma dalam masyarakat berkembang kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjadi hukum. Kebiasaan merupakan perbuatan berulang-ulang dan bentuk sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan jelas serta dianggap baik dan benar. Tidak semua kebiasaan menjadi norma. Hanya kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik dan disepakati masyarakat. Kebiasaan yang dikaji dalam norma adalah kebiasaan moral. Kebiasaan moral merupakan kebiasaan dari berbagai patokan atau prinsip yang melekat pada kodrat manusia. Kebiasaan moral meliputi kebiasaan berkata dan berbuat jujur, menghormati orang tua, serta menghargai kehidupan dan kepentingan yang lain. Kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang benar dan baik. Apabila kebiasaan tersebut dilanggar, dapat menimbulkan sebuah pelanggaran hak. Kebiasaan-kebiasaan baik ini menjadi pokok kajian salah satu cabang filsafat yaitu etika. Ia akan belajar mengajar istilah norma, etika, dan kebiasaan sering disamakan. Pada dasarnya ketiganya dapat dibedakan. Norma merupakan ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Dengan demikian, fokus pembahasan norma berada pada kaidah atau ukuran. Kebiasaan merupakan bagian dari norma yang fokus pembahasannya berupa tindakan berulang yang dianggap baik dan disepakati bersama sebagai suatu kaidah atau norma.